Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Alfriza dari kelas 07 SMJE 044 dengan NIM 2210500842. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pergi ke suatu tempat yang sangat tidak terlupakan, yaitu yang terletak di Bali, namanya adalah Nusa Penida. Jadi buat kalian yang suka traveling atau hiking atau pencinta alam, kalian wajib banget kesini, cocok banget sama kalian, gak bakal nyesel, dan pasti ini jadi perjalanan yang seru banget. Jadi yang mau kesana gak mau ribet dan tinggal duduk manis aja, kalian bisa ikut open trip yang disediakan orang-orang sana. Kalian bisa booking juga lewat media sosialnya, banyak kok, terus murah-murah juga. Jadi di sana tuh kalau open trip lebih banyak orang, makin banyak orangnya, makin murah juga harganya. Kemarin saya pergi berempat, jadi total per orang itu cuma membayar 300.000, dan itu udah include 4 destinasi, udah include supir dan mobil, dan dapat makan juga, dan udah include tiket pelabuhan nyebrangnya juga ya guys. Jadi pertama, karena saya dari Bali, jadi saya harus nyebrang dulu dari pelabuhan Sanur ke pelabuhan Banjarnyo yang memakan waktu 1,5 jam. Jadi kalau kalian ikut open tour ini, kalian tinggal duduk manis aja dan nanti udah diatur dan diarahin semua sama tour guide-nya. Seperti yang saya bilang di awal, jadi open trip ini menyediakan 4 destinasi. Kalian bisa pilih mau ke barat atau ke timur. Saya berempat memilih destinasi yaitu ada Kelingking Beach, Rumah Pohon, Diamond Beach, dan Raja Lima. Di sana ada tiket masuknya juga ya per destinasi. Cuma karena kita udah ikut open trip, jadi kita nggak perlu bayar biaya masuknya lagi, udah ditanggung sama tripnya. Lanjut ke perjalanan awal, jadi kita menyeberang dari Pelabuhan Sanur lanjut ke Banjarnyo. Nanti sampai sana kita langsung disambut sama tour guide-nya yang udah nunggu dengan mobil. Jadi nanti kita langsung diarahin ke destinasi pertama yaitu Kelingking Beach. Jadi di sana itu seperti ini. Dari Pelabuhan Banjarnyo ke perjalanan menuju Kelingking Beach memakan waktu 30 menit. Lumayan ya guys. Dan di situ lumayan terik banget, panas. Tapi capeknya itu kebayar sama pemandangan yang indah banget di sana. Jadi di Kelingking Beach kita bisa mengabadikan momen foto-foto, selfie. Cuma sekedar itu aja sih guys. Cuman itu pengalaman yang gak bakal bisa dilupain banget karena indah banget. Gak pernah kita lihat kalau kita tinggal di Jakarta, jarang banget ngeliat pemandangan seindah itu. Jadi di setiap destinasi ini dibatasin ya, dikasih waktu. Kayak mungkin satu destinasi 2-3 jam, kayaknya 2 jam sih. Yang seingat saya kayaknya 2 jam. Jadi di destinasi pertama kalau kita udah puas, lanjut kita ke destinasi kedua yaitu di Raja Lima. Raja Lima ini itu seperti tebing-tebing tinggi, nanti disuguhi dengan pulau-pulau yang cantik seperti di Raja Ampat kayak gini guys. Sejujurnya kalau kalian kesini, kalian harus nyiapin fisik yang sehat, stamina yang kuat, karena adrenalin kalian dipertaruhkan di sini. Karena treknya lumayan ya guys, tebing-tebing, turunan, tangga, anak tangga ada ratusan, dan jalannya berbatuan, licin, lumayan licin. Kalau kalian kesini, jadi kalian harus menyiapkan tenaga dan kesehatan yang fit banget. Jadi dari parkiran menuju ke Raja Lima lumayan, kita harus jalan 5 menit atau 10 menit untuk ke tangga-tangga. Jadi kita nanti turun ke bawah, ada melewati ratusan anak tangga, dan pegangannya cuma
satu helai tali tambang aja. Jadi benar-benar harus hati-hati banget lewat situ guys. Dan jalannya cuma setapak doang buat satu orang, mungkin bisa 2 orang, tapi kalian harus hati-hati banget soalnya pinggir-pinggirnya tuh udah jurang banget guys. Nanti di setiap jadi dia kayak ada pos-posnya gitu. Nanti di setiap pos itu ada tempat destinasi buat foto, dan pemandangannya itu laut di Nusa Penida itu. Dan perjalanan dari atas ke bawah itu yang melewati ratusan anak tangga kurang lebih sekitar 1 jam mungkin. Kalau kalian berhenti di setiap posnya lumayan lama, mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Kalau kalian gak gampang lelah ya, jalannya cepet, mungkin bisa setengah jam, 30 menit. Dan setelah sampai di bawah itu, di sana banyak orang-orang sekitar yang berjualan, yang buka warung gitu guys. Kayak ada pop mie, minum-minuman, ciki, snack-snack, cemilan. Karena dari perjalanan dari atas ke bawah itu lumayan ya, jadi bisa dibilang di bawah itu tempat singgah buat istirahat sebentar. Karena dari tempat singgah itu nanti kita bakal lanjut lagi ke rumah pohon yang ada di atas. Jadi dari atas parkiran kita turun ke bawah ke tempat singgah. Nah dari tempat singgah kita naik lagi ke atas lagi lewat jalur yang berbeda. Dan anak tangga nggak separah di tangga barusan itu. Anak tangganya nggak separah di sana. Cuma lumayan ya guys capeknya, tapi kebayar sama pemandangan yang cantik banget. Sebenarnya ke rumah pohon ini nggak wajib ya, kalian boleh ke sana, boleh juga enggak. Kalau kalian nggak mau ngelanjutin, jadi kalian bisa di bawah aja di tempat singgah ini buat foto-foto atau istirahat. Soalnya di sana juga ada destinasi buat foto yang mengarah ke laut juga pemandangannya. Tapi kalau kalian mau lanjut ke rumah pohon, kalian bisa naik lagi dan bisa bayar lagi. Karena rumah pohon ini nggak termasuk di dalam open trip ya. Jadi kalau kalian mau ke rumah pohon, kalian bisa bayar pribadi dengan harga 75.000. Di rumah pohon ada apa sih? Di rumah pohon itu tempat yang berbentuk rumah pohon yang di atas gitu, cuma buat foto-foto aja. Cuman viewnya menurut saya lebih bagus kalau foto dari atas itu, yang mengarah ke pulaunya kelihatan gitu guys. Nah tapi kalau kalian mau naik juga ke atas, bisa juga tanpa ke rumah pohon. Jadi ada 2 jalur, yang ke kiri itu ke rumah pohon, yang ke kanan itu ke atas tebing. Di atas tebing juga lebih bagus banget buat foto, lebih kelihatan banget destinasinya, pemandangannya mirip banget seperti di Raja Ampat. Dan kalau kalian ke tebing ini free ya guys, dia nggak bayar lagi. Jadi yang bayar tuh cuma ke rumah pohon aja gitu. Di open trip ini juga menurut saya menguntungkan banget ya guys. Selain abangnya memandu, terus juga ngejelasin kayak sejarah-sejarahnya di sini gitu. Terus juga sangat membantu banget buat ngefotoin kita. Kalau kita rame-rame kan suka nggak ada yang fotoin, jadi abangnya bisa ngebantu. Dan hasilnya juga bagus-bagus banget guys. Supaya kalian nggak bakal nyesel kalau ikut open trip. Lanjut, kurang lebih udah sekitar 2 jam kita di sini di destinasi kedua ini. Udah cukup puas. Jadi kita lanjut naik lagi ke atas melewati ratusan anak tangga itu. Capek lagi ya, kerasa banget capeknya. Terus dari Raja 5 ini kita move ke destinasi terakhir, yaitu Diamond Beach. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan kenapa di setiap destinasi ini dikasih waktu. Karena kita harus mengejar waktu ke pelabuhan sebelum jam 6.
Jadi jam 5 sore kita harus kumpul lagi di pelabuhan karena kapal terakhirnya, but terakhirnya itu jam 5 sore. Harus udah nyebrang lagi balik ke pelabuhan Sanur. Jadi kita gak boleh sampai malam banget di Nusa Penida ini. Kalau enggak kita jadinya harus cari penginapan, terus kita pulangnya besok gitu guys. Jadi maksimal itu jam 5 sore harus udah di pelabuhan Banjurnyo. Lanjut di destinasi terakhir itu ada di Diamond Beach. Diamond Beach ini mirip juga sama kayak Raja Lima tadi. Harus melewati banyak anak tangga juga ya guys. Tapi nggak separah di Raja Lima. Jadi kalau di Diamond Beach ini kita cuma sampai pertengahan anak tangga aja batasnya. Karena kalau lewatin pertengahan itu ke bawah itu jalanannya udah pasir bukan tangga semen lagi gitu guys, dan juga itu licin banget, terjal banget, jalannya cuma setapak. Jadi itu jalan buat menuju ke pantai atau pulaunya. Kita bisa ke pinggir pantai sama pulaunya itu, tapi jalannya lumayan ya guys. Kalau kita nggak mau ngambil resiko, jadi lebih baik kita sampai pertengahan tangga aja. Bedanya di Raja Lima sama Diamond Beach itu, kalau di Diamond Beach itu lebih bagus dan pemandangannya lebih kelihatan banget, cantik banget. Kayak lebih bagus aja angle dari Diamond Beach. Terus juga di sana sebenarnya di sana destinasinya cuma buat foto-foto aja sih guys. Bisa juga kalau kalian mau berenang itu turun dari bawah, jalan ke bawah dari Diamond Beach itu. Cuman jalannya lumayan ya. Kalau kalian fisiknya nggak kuat, mendingan cukup di tangga aja foto-foto. Nah di atas itu juga banyak kafe-kafe. Kalau kalian capek, kalian bisa istirahat, ngopi-ngopi cantik, makan di situ juga enak-enak dan murah-murah banget guys. Jadi kalian gak bakal nyesel kalau ke Nusa Penida. Jujur, sebuah pengalaman yang gak bakal bisa dilupain. Super duper cantik, gak bakal nyesel. Capeknya juga kebayar banget sama pemandangan yang cantik dan indah. Lanjut di Diamond Beach ini, saya datang sekitar jam 3-an, jam 2-an sampai jam 3. Lanjut setelah sudah puas foto-foto di Diamond Beach, kita jalan lagi mengarah ke arah pelabuhan. Jadi sebelum kita ke pelabuhan, kita singgah dulu ke restoran yang sudah disediakan dari Open Trip. Makanannya juga enak-enak guys, restorannya juga enak. Rata-rata menunya ikan ya, karena di laut, pulau, jadi mungkin banyak menu-menu ikan. Cuma enak-enak banget lumayan. Jadi kita bisa milih satu menu dan satu minuman, satu dessert udah disediakan dari paket Open Trip-nya. Setelah sudah puas mengelilingi Nusa Penida, lanjut kita ke destinasi terakhir, yaitu kembali ke pelabuhan. Kita akan pulang dari Banjarnyu kembali ke pelabuhan Sanur. Jadi seperti itu perjalanan singkat saya mengunjungi tempat destinasi di Nusa Penida. Jadi buat kalian yang suka traveling, pencinta alam, hiking, dan perjalanan yang menantang, seru, kalian wajib banget kunjungin Nusa Penida. Sekali dalam seumur hidup gak bakal nyesel kalian kesana. Dan jangan lupa kalian ikut open tour biar gak ribet di sananya. Karena open tour itu memudahkan kita banget buat yang gak tahu apa-apa, gak tahu daerah orang. Jadi kita pakai open tour dan diarahin dipandu. Jadi lebih gampang dan lebih satset. Cerita pengalaman saya yang berkunjung ke Nusa Penida,
Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga kalian bisa mengunjunginya juga dan bisa berbagi pengalaman seperti saya. Terima kasih.